Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur jika pagi hari ini kita telah diberikan hari yang baru, hidup yang baru. Hari ini mari kita awali segala sesuatu dengan duduk di kaki Tuhan Yesus mendengarkan firman-Nya, supaya sepanjang hari ini kita selalu dalam tuntunan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur jika pagi hari ini Engkau telah memberikan kepada kami kemurahan dan hidup yang baru. Kami mau serahkan hari ini awal, tengah, akhir, dan pinantan kuasa-Mu. Kami percaya akan kedaulatan-Mu. Kami percaya hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat kami percaya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tema hikmat pagi hari ini adalah Allah Roh Kudus selalu terlibat. Ayat bacaan diambil dari Yohanes 14 ayat 16 yang berbunyi demikian. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sobat-sobat muda, oma opa yang dikasihi Tuhan. Seorang bernama Roy B. Zuck menyatakan bahwa Christian education is unique. Pendidikan Kristiani adalah unik. Dan keunikan pendidikan Kristiani tersebut setidaknya terletak dalam 3 hal. Yang pertama adalah keunikan subject matter atau keunikan muatannya yang adalah Alkitab sebagai tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Mengajar Alkitab adalah dasar pembelajaran, bukan sekedar memindahkan pengetahuan tentang Allah, tetapi lebih membawa murid ke dalam hubungan secara pribadi dengan Sang Firman yang hidup itu. Firman Allah itulah yang akan menolong murid mencapai tujuan pembelajaran. Keunikan yang kedua, yaitu keunikan goal atau tujuan yang harus dicapai. Tujuan yang harus dicapai di dalam pendidikan Kristiani adalah spiritual transformation atau perubahan rohani. Mengajar Alkitab bukanlah tujuan akhir, tetapi menjadi cara untuk mencapai tujuan. Misinya adalah agar para murid mengenal Allah yang benar dan bertumbuh kepada kesempurnaan dalam Kristus. Inilah yang disebut sebagai proses transformasi, yaitu sebuah proses di mana murid dibawa untuk mendengarkan firman yang hidup sehingga imannya terus bertumbuh dan kemudian dituntun untuk taat kepada Allah sebagai bentuk kasih dan pengetahuan secara pribadi akan Allah. Keunikan pendidikan Kristiani yang ketiga, yaitu keunikan pada spiritual dynamic atau tenaga yang menggerakkan kerohanian tersebut, yang merupakan karya dari Allah Roh Kudus. Itulah sebabnya karya pendidikan Kristen dalam pembelajaran bukan pekerjaan atau karya manusia belaka. Allah Roh Kuduslah yang menolong, memenuhi, menuntun, mengajarkan, menasihati, mengaruniakan, karunia mengajar, karunia menyatakan firman-Nya. Dan tentu Allah Roh Kuduslah yang mentransformasikan hati mereka yang terlibat dalam proses pendidikan Kristen. Bagi para pendidik, spiritual dynamic harus terlebih dahulu hidup dalam hati dan pikiran mereka melalui kehidupan yang bergantung pada Allah. Hidup dalam doa yang tekun, kesetiaan merenungkan firman Tuhan, dan berbuah dalam segala perbuatan yang baik. Tugas pendidikan Kristen adalah mengajarkan murid melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Maka
Allah sendiri terlibat di dalamnya. Dan Kristus pun telah menegaskan di dalam Matius 28 ayat 19. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebuah tanggung jawab sekaligus anugerah yang besar bagi setiap pribadi yang dipanggil untuk menjalankan misi memuridkan jiwa-jiwa ini. Pendidikan Kristen bukanlah pekerjaan manusia belaka, tetapi ada peran Allah Roh Kudus di dalamnya. Oleh karena itu, mari libatkan Allah Roh Kudus, mohon pertolongannya, agar karya pendidikan Kristiani yang kita kerjakan, baik secara pribadi maupun sebagai gereja Tuhan, maupun sebagai sekolah-sekolah Kristen, boleh terus berjalan dengan baik seturut kehendak-Nya. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa di dalam menjalankan karya pendidikan Kristiani, ternyata itu bukan semata-mata kekuatan kami, kerja kami, tetapi Allah Roh Kudus ambil bagian di dalamnya, sehingga pendidikan Kristen ini boleh terus berjalan dengan baik dan dapat mentransformasikan kehidupan banyak orang, semakin mengenal Engkau dan menjadi berkat bagi dunia ini. Mampukan kami untuk selalu melibatkan Roh Kudus di dalam setiap karya hidup kami, termasuk ketika kami melakukan karya pendidikan Kristen, ketika kami ambil bagian dalam pelayanan pendidikan Kristiani. Kami berdoa bagi para pendidik, para guru, kiranya mereka boleh terlebih dahulu menerapkan akan firman Tuhan, berusaha untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup mereka sebagai salah satu wujud nyata didikan mereka kepada anak-anak didik mereka. Contoh teladan yang baik bagi anak didik mereka. Kami mohon berkat-Mu di dalam menjalankan aktivitas kami, pelayanan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati.